Oke Bang, gimana terkait ini kita sudah dilimpahkan ke Kejari dan dilimpahkan lagi ke rutan Kota Papua dan nantinya akan segera sidang, mungkin Abang sendiri melihat hal ini gimana terkait kasus yang sekarang sudah berjalan Bang, yang tinggal menunggu di sidang. Jadi udah P21, Iya. udah tahap kedua. Jadi sudah tanggung jawab jaksa, jaksa yang mengatur semuanya. Penyidik polisi sudah lepas tanggung jawab, sudah selesai pekerjaannya, jaksa yang bekerja. Jaksa kemudian membawa Nikita Mirzani ke dalam ruang tahanan di wilayah jaksa. Tentunya kan, karena dia wanita, dia perempuan pula, dia tahan sebagai tahanan jaksa. Begitu. Mungkin jaksa pasti sudah membuat surat permintaan untuk persidangan di pengadilan. Ini pasti sudah dimasukkan, tinggal majelis ketua pengadilan menentukan siapa ketua majelis dan siapa majelisnya yang akan menyidangkan perkaranya Nikita Mirzani dan Mail perkara pidana kan. Jadi nanti sudah ketemu ketua majelis sama majelisnya, ya segera bersidang. Paling lambat 2 minggu dari sekarang sidang. Jadi borgol nggak di borgol itu bukan suatu kewajiban dari hukum ya, dari penyidik maupun jaksa. Yang menjadi atensinya adalah relevansi di borgol itu untuk kepentingan apa, nggak di borgol juga bagaimana. Jadi relevansi di borgol itu supaya yang bersangkutan nggak lari tiba-tiba, gitu, nggak loncat pagar tiba-tiba. Karena banyak juga ada narapidana yang ada juga orang yang ditahan kemudian karena nggak di borgol lari mereka, langsung kencang aja larinya, ngilang gitu. Jadi dikhawatirkan melarikan diri. Tapi kemudian ada timbang-timbang dari penegak hukum. Ini kan di wilayah polisi ya. Jadi ini kemungkinan Nikita Mirzani nggak lari nih, gitu. Karena mungkin dia kooperatif kan, sehingga tidak perlu di borgol, tidak apa-apa. Jadi ada suatu posisi bukan kewajiban seseorang terpidana, tersangka atau seseorang yang ditahan itu untuk di borgol. Yang jadi kepentingannya adalah apakah seseorang ini akan melarikan diri atau tidak. Kalau dia potensi melarikan diri ya di borgol, tapi kalau potensinya tidak, masih landai ya enggak. Apalagi kalau tersangkanya 1, terus kemudian pengawalnya ada 10, pengawal polisi itu ya nggak perlu di borgol nggak apa-apa. Apalagi polisi bawa pistol, dia lari tembak kan begitu, jadi nggak perlu di borgol. Jadi nggak ada kewajiban secara betul. Satu tersangka yang awal 20 orang misalnya, sudah apa di borgol, orang kebanyakan polisinya daripada tersangka lari juga langsung ditangkap kan. Tapi yang paling penting nilai kepentingan apakah ini akan melarikan diri atau tidak. Kalau dirasa tidak kondusif atau dirasa kondusif ya sudah di borgol nggak apa. Kita tidak yakin ada bongkar-membongkar ya, karena biasanya penyidikan kalau sudah lengkap, sudah P21, berarti semua persoalan dalam perkara tersebut sudah paling tidak dianggap lengkap ya, bulat atau ya sudah hampir semuanya berisi begitu. Jadi kalau ada yang dibongkar kecil kemungkinan, jadi kecil kemungkinan Nikita Mirzani membongkar sesuatu yang memang tampaknya tidak punya relevansi utama dengan perkaranya. Jadi yang ada perkara pokoknya, yaitu Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan pendakwaan sebagai terdakwa untuk apa? Untuk perkara pidana yang mereka diduga mereka lakukan, perkara pemerasan, perkara pencemaran nama baik, perkara tindak pidana pencucian uang. Jadi itu aja paling, dengan unsur-unsurnya, buktinya, saksi-saksinya dan lain sebagainya, yang kemudian akan disidangkan kemudian di persidangan. Ya kalau udah jadi barang bukti ya tentunya menjadi bukti utama, bukti pokok. 3 miliar itu mungkin bukti pemerasannya, mobil mungkin bukti TPPU-nya atau bukti membawa uangnya. Jadi semua itu jadi bukti pokok kan. Semua perjanjian yang sifatnya lisan itu biasanya sumir, karena perjanjian lisan itu nggak bisa dipegang. Karena orang ngomong A, besok ngomong B, besok udah lupa lagi, nggak sampai seminggu juga lupa tuh omongan gitu. Jadi ini perjanjian sumir, perjanjian lisan memang bisa disidangkan tapi sumir banget gitu. Artinya arwahnya tuh nggak jelas, sehingga kemungkinannya juga nggak punya nilai gitu. Bagi perjanjian lisan kan digugatkan. Nah, apakah perjanjian lisan ini bisa membuyarkan perkara pidana? Jawabannya tidak.
Kenapa tidak? Ya karena begini, ini perjanjian lisan kemudian didasari dengan unsur-unsur yang tidak baik gitu kan. Setiap perjanjian harus ada sah mereka membuatnya, ada mereka yang sudah dewasa, kemudian ada yang namanya sebab yang halal. Nah ini kan karena ada unsur pemerasan, ada unsur tindak pidananya kan, jadi sebabnya tidak halal. Jadi dengan sendirinya perjanjian ini kemudian batal demi hukum. Perjanjian lisan yang batal demi hukum. Kenapa? Karena sebabnya tidak halal. Apa itu sebabnya tidak halal? Karena dibarengi dengan niat-niat untuk memeras, bukan tindak pidana pemerasan. Sehingga ya, ini kan menjadi pidana. Jadi nggak sah perjanjian karena ada sebabnya yang tidak halal, yaitu adanya bukan tindak pidana pemerasan. Jadi yang pertama sumir, kedua memang nggak bisa dipenuhi oleh majelis hakim. Yang ketiga memang tidak mengganggu proses pidana yang berlangsung terhadap Nikita Mirzani dan Mail. Ini perkara yang ini gugatan Wan prestasi itu, Pak. Oh iya, memang nggak dikabulkan karena perjanjian sendiri perjanjian lisan di mana pegangannya juga nggak ada. Memang dalam hukum ada perjanjian lisan dan tulisan, tapi kalau perjanjian lisan ini sekarang susah. Berarti sulit dikabulkan. Sulit dikabulkan. Ini suatu gugatan yang sumir namanya, yang terburu atau prematur. Ya sebenarnya nggak mengalahkan lagi kasus yang sedang berjalan. Kasus pidana jalan terus aja, nggak ada persoalan. Dan banyak orang bilang karena ada persoalan perdata pidananya berhenti dulu, kan begitu. Itu ada game sederhana zaman dulu konvensional, tapi sekarang nggak berlaku kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang terkait dengan persoalan tanah, kepemilikan tanah, apakah yang punya A atau B, itu diuji dulu secara material formil tuh. Perdatanya bagaimana, yang punya siapa, baru kemudian dari situlah perkara pidana akan berhenti dulu untuk menunggu status kepemilikan. Kalau ini kan nggak ada tentang status kepemilikan, jadi jelas saja. Jadi nggak semua perkara perdata pidana menunggu perdata kelar, nggak semua perkara. Kalau perkara seperti ini ya jalan terus, begitu cepat jalannya malah. Ya, nih kita kan pemerasan, terus kalau ada TPPU-nya, kalau uangnya dipindah-pindah kemana kan ada TPPU-nya, ada penyemaran nama baik gitu. Tapi intinya sih pasal pemerasan. Gitu. Pemerasan ini kemudian ya sudah ada ancaman hukuman itu intinya. Ya, kita bisa kira yang mudah-mudah kan pasal pemerasan itu ada 2 tahun, ada 3 tahun diputus, ada 4 tahun gitu. Jadi tergantung hakim kemudian tergantung jaksa menuntut tahunnya berapa lama baru hakim kemudian mengira-ngira. Tergantung juga bagaimana para terdakwa di persidangan, selama jalannya persidangan mereka sopan apa tidak, mereka kemudian terbuka apa tidak, mereka menyesal apa tidak, itu semua nanti kelihatan di persidangan. Selain itu lagi memutus bisa ringan bisa berat, tergantung pertimbangan majelis hakim melihat jalannya sidang dan melihat bukti-bukti yang ada. Oh ya, tentunya semua yang terlibat dalam kasus ini semua juga menjadi pelapor, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, semua kan terlibat ini, baik juga secara penegak hukum. Jadi kasus ini menjadi pelajaran mengenai kehati-hatian dalam bersikap tindak di masyarakat, baik public figure, baik siapapun juga jangan menipu, jangan memeras, jangan menggunakan posisinya di masyarakat karena sebagai public figure kemudian bisa mempengaruhi opini sebagai influencer, kemudian akhirnya melakukan upaya-upaya yang sifatnya mencari keuntungan dari situ, apalagi melalui jalur penipuan atau kekerasan. Nanti risikonya ya tetap aja hukum berjalan, yaitu kena unsur-unsur pidana kan. Jadi ya sudah begitulah. Let me do that. Halo Sobat Gosip, kembali lagi di Aisyah Channel, tempat di mana kamu bisa mendapatkan kabar-kabar hangat seputar dunia selebriti dan kontroversi yang lagi ramai dibicarakan. Hari ini kita akan membahas sosok yang selalu jadi pusat perhatian publik, Nikita Mirzani. Artis kontroversial yang seolah tak pernah lepas dari sorotan media. Baru-baru ini, beredar kabar soal penangkapan Nikita Mirzani yang kembali menuai kontroversi. Bukan hanya soal kasusnya yang masih terus bergulir, tapi juga karena ia tidak diborgol saat diamankan oleh pihak kepolisian. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi dan reaksi dari publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada perlakuan khusus terhadap Nikita Mirzani? Apakah proses hukum sudah dijalankan secara adil? Namun, yang menarik perhatian publik bukan cuma soal Nikita, tapi juga pernyataan dari pengacara kondang Deoli Payumara, yang turut angkat bicara soal ini. Dalam sebuah wawancara,
Deolipa secara blak-blakan menyatakan bahwa tidak diborgolnya Nikita Mirzani bukanlah sebuah masalah. Bahkan, menurutnya, hal tersebut sudah menjadi hak dan kewenangan penuh dari penyidik. Wah, makin panas ya sobat. Apakah ini artinya Nikita mendapatkan keistimewaan? Atau memang prosedur hukum di Indonesia masih menyisakan ruang tafsir soal tindakan pemborgolan? Mari kita bahas secara lengkap di video kali ini, supaya kamu nggak ketinggalan informasi penting yang bisa membuka mata soal bagaimana hukum dijalankan untuk publik figur seperti Nikita Mirzani. Dari pernyataan Deolipa Yumara, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak diborgolnya Nikita Mirzani bukan berarti ada perlakuan istimewa, melainkan memang merupakan diskresi penyidik. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk memborgol atau tidak memang bisa dipertimbangkan sesuai kondisi di lapangan, termasuk tingkat ancaman atau risiko pelarian dari tersangka. Namun tetap saja, di mata publik, keputusan semacam ini kadang menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi jika menyangkut nama besar seperti Nikita Mirzani yang dikenal sangat vokal dan kontroversial. Wajar bila masyarakat berharap agar hukum dijalankan secara transparan dan adil, tanpa memandang status sosial atau popularitas. Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa hukum di Indonesia tidak hanya soal aturan tertulis, tapi juga soal persepsi keadilan di mata publik. Semoga ke depannya, pihak berwenang bisa lebih hati-hati dalam menyikapi kasus-kasus yang menyedot perhatian masyarakat luas, agar tidak menimbulkan prasangka atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Gimana menurut kamu, Sobat Gosip? Apakah keputusan untuk tidak memborgol Nikita itu memang wajar? Atau kamu merasa ada keistimewaan yang bikin curiga? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng secara sehat dan terbuka. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka bahas topik-topik viral seperti ini. Subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan update seputar gosip artis dan berita selebriti terkini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu jadi yang pertama tahu kalau ada kabar panas terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, jangan cuma jadi penonton. Jadilah netizen yang cerdas dan kritis.